warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita semuanya bahagia terkabul. Kita semua di sini ilmunya manfaat, barokah. Saatnya Kita semua di sini It's time to begin the first lesson. Melanjutkan pembahasan minggu yang lalu yang mana tentang tasawuf ya, halaman 216 kalau tidak salah. Ada yang perlu saya revisi ya, punya siapa Keisa ya, yang betul tulisannya itu hikmatul ilm bukan hikmatul ilm ya. Kalau hikmatul ilmu ya hikmatnya ilmu, tapi kalau hikmatul ilm menyembunyikan ilmu. Di sini kan artinya menyembunyikan ilmu sama dengan hikmatul ilm, padahal yang betul hikmatul ilm bukan hikmatul. Bisa mau acara apa? Itu konsumen lagi Jam berapa? masih Jesse. Jesse. Sambil menunggu sama mendengarkan materi dulu ya. Halaman 219 ya. Halaman 219. Yang mana penjelasan ulang daripada makomat dalam tasawuf yang ada dari Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang pertama di situ zuhud. Masih ingatkah zuhud yang pernah saya sampaikan minggu lalu, yang saya sampaikan minggu lalu? Mungkin ada di catatannya. Siapa yang bisa? Zuhud itu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Baik. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi dosa dan kemaksiatan. Masih ingat Iza? Siapa yang bisa? Barusan saya sampaikan. Faruk silakan. Tidak melakukan maksiat, berhenti melakukan maksiat. Yang kedua menyesali perbuatannya. Yang ketiga jadi tidak mengulanginya lagi. Meskipun juga tidak melepaskan yang namanya dunia. Kita tidak bisa lepas daripada dunia, ya. Tetapi kita nggak boleh meletakkan hati kita terhadap dunia atau dunia diletakkan di dalam hati. Kemudian ada at-taubah. At-taubah ini ada 3 hal yang mana pernah saya sampaikan waktu kelas 10. Yang pertama adalah berhenti melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan yang dosa dan maksiat. Dan yang ketiga terakhir, berjanji tidak melakukan dosa dan maksiat. Waro itu menjaga sesuatu dari segala hal yang syubhat dan mendekati hal haram. Artinya jangan sampai perut kita kemasukan sesuatu yang haram. Syubhat itu sudah mendekati haram. Contoh syubhat, sampean ke Indomaret beli UC 1000 atau apapun minuman atau makanan, belum dibayar tapi sudah dibuka dan dimasukkan mulut. Itu namanya syubhat. Loh kan saya nanti bayar, jadi kalau perlu dibayar. Kalau belum sampai bayar, meleset misalnya, nah, kan nggak jadi bayar dan itu menjadi haram. Yang kelima ada sabar. Sabar itu menurut Zurun al-Misri
menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Misal marah itu kan nggak boleh, kita jauhkan diri kita dari marah. Kemudian apa? Biasanya orang gampang marah itu di mana? Di jalan raya ya. Jalan raya ada sesuatu yang nyenggol, langsung dideloi, oleh gitu, ya kan? Ada sesuatu yang nggak tepat, misalnya ibu-ibu ratingnya ngana ternyata belok kiri, langsung menulai, ya kok nggak tepat jelas, nah, kan ya? Padahal pada wedoi padahal pada ngamuk. Apalagi jam-jam rawan, jam-jam sore itu kadang banyak orang ngawur, orang buku mulai kerja ya toh, sampai pulang sekolah ya buku dan mulai udah susunya kabeh. Dan sabar itu kamu tulis itu, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha likulli syai'in qadir. Coba cari, coba bisa buka HP-nya, cari ayat itu ayat berapa. Secara kurang lebihnya isinya gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya apa? Makhraj. Apa makhraj? Kalau makhrajul huruf itu apa? Keluarnya huruf. Contoh ini, kalau sampean ini biasanya kalau mau ke bank, itu kan biasanya ambil nomor antrian toh, sama satpamnya dikasih, sama disuruh ke teller 1 nomor antrian A032 kan kesana kemarin. Nah ini ada namanya prioritas. Prioritas itu nggak pakai antri, bahkan biasanya sepi. Yang kesana rata-rata 3 orang. Satu yang pertama Cina biasanya, Cina. Yang kedua orang berwajah Arab atau fans Arab. Arab itu kan punya bisnis banyak toh. Kalau orang Cina punya bisnis biasanya galangan, terus elektronik. Terus kalau Arab biasanya apa? Minyak wangi. Ini kemarin yang viral itu di Bang ini baru dari Malang itu apa? Soraya Bakery, roti, ya kan? Sarung, juga oleh-oleh umroh haji. Kan orang kaya itu. Mereka masuknya kemana? Prioritas yang nggak pakai antri dan pelayanannya lebih baik. Kemudian yang ketiga biasanya siapa? Orang yang Indonesia Jawa atau mungkin Madura, penampilannya ya Allah, sandalan jepit, celana pendek, kaosan, topi keringetan, gobios gitu, umus-umus gitu. Tapi masuknya di mana? Prioritas. Ini yang menggambarkan yang namanya kefakiran itu tidak butuh validasi seperti orang kaya. Masukkan dalam tubuh atau perutnya ini sesuatu yang haram, maka gampang di dalam mengeluarkan energi, bentuknya kemaksiatan. Sebaliknya orang yang di dalam memasukkan makanan dalam tubuh atau perutnya ini yang halal, maka akan mudah energi yang dikeluarkan itu dalam bentuk ibadah. Saya lupa ini, sampean juga menulis ya nanti sebagai catatan refleksinya ya, itu menulis ya kalau bisa ya. Mungkin sebagai awalan tadi aja, apa tadi, orang yang memasukkan suatu makanan atau minuman di dalam perutnya itu halal, maka akan mudah dalam dirinya untuk melakukan ibadah. Berbeda sebaliknya kalau orang itu yang dia makan sesuatu yang syubhat atau bahkan mendekati haram, maka akan mudah dalam dirinya melakukan sebuah maksiat. Sekarang tanya dalam diri sendiri aja, kira-kira kita ini mudah, gampang, enteng ibadah, apa enteng melakukan kemaksiatan? Kalau kamu bisa bertanya dalam dirimu sendiri, maka kamu bisa mendapat jawaban dalam dirimu sendiri. Kira-kira selama ini pentol sopo yang kamu makan? Jajan siapa yang kamu makan? Halal enggak? Ya gitu kan. Ada orang beli bakso, beli pentol, nyocol dulu kan.
nyunduk di sini. Habis nyunduk makan, entah berapa pentol yang dia makan, baru laporan. Yang dia kerasa 5 pentol, padahal yang dia makan berapa? Katakan 7 atau 8 pentol, maka yang 3 haram. Maka sejatinya lebih baik bayar dulu sebelum makan. Gitu ya. Kemudian makomat yang lain setelah zuhud, taubah, warok ada kefakiran. Dalam pandangan sufi, fakir tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kita. Coba itu dipahami betul-betul itu. Fakir dalam pandangan sufi itu apa? Tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kita. Kalau bukan hak kita nggak akan minta. Kalau bukan haknya kita nggak akan minta. Ini contoh ini, contoh. Saya keliru tadi. Ayo kembali sekarang. Nomor 10 gugur ya. Jangan disebut. Kalau ada yang sebut nomor 10, ya dia maju Kak. Kalah nanti ya. Oke. Sekarang nomor urut V ada sana V. Ya. Dari belakang samping atau samping saya ini. Nomor urut 19. Oke, 1 oke 18. 18 yes, 2 yes, 3 yes, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu macam makomat. Antara lain yang pertama zuhud adalah tidak meletakkan dunia dalam hati. Terus yang kedua itu adalah menjaga sesuatu dari syubhat atau mendekati haram. Yang ketiga itu fakir, yaitu tidak punya apa yang bukan hak kita. Terus yang terakhir itu sabar, yaitu menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang yang memakan makanan haram maka akan kita dalam dirinya melakukan maksiat. Sebaliknya orang yang memasukkan makanan halal maka akan kita dalam dirinya melakukan ibadah. Dari ketiga anak yang sekiranya belum disampaikan sama Pak Iza apa yang ingin kamu sampaikan? Jadi jangan sama yang disampaikan. Ada informasi kata-kata yang berbeda. Yang sabar tadi katanya sabar tidak ada batasnya. Terus yang kedua yaitu berserah diri. Yang surat Al-Isra tadi ada. Oh ya, sama yang Al-Isra tadi, tahu ayat berapa ya? Terus yang ketiga yaitu kerelaan atau berserah diri. Beri tepuk tangan, beri tepuk tangan.